Selamat malam para Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, suami istri, anak-anak, remaja, dan orang muda yang terkasih di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa dalam katekese bulan keluarga hari ke-28 bersama Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc, Uskup Diosis Amboina dan Administrator Apostolik Keuskupan Agung Merauke. Kita siapkan hati kita bersama-sama, kita nyanyikan lagu Bahagialah Tiap Rumah Tangga. Yang menerima Engkau ya Tuhan.
Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, betapa Engkau mencintai kami manusia, khususnya kami gereja. Engkau menyalurkan kehidupan sendiri, khususnya kepada kami manusia, supaya kami senantiasa berbahagia bersamamu. Pantaslah kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan bagi kami manusia. Engkau ya Allah bukan hanya menyalurkan anugerah kehidupan kepada kami manusia, tetapi juga memanggil dan mengutus kami mewartakan, merayakan, dan melayani kehidupan. Bantulah kami dengan roh-Mu, supaya kami mampu menjalankan panggilan dan perutusan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Dia yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Saudara, saudari sekalian yang sangat kami kasihi, sebelum kami memberikan pengajaran dengan tema mewartakan, merayakan, dan melayani kehidupan, marilah kita terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 18. Bacaan Injil ini bacaan misa pada pesta kanak-kanak suci, pesta hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, saudari sekalian yang sangat kami kasihi, dari bacaan kitab suci
yang baru saja kita dengar terungkap bahwa Raja Herodes yang tahu bahwa ia diperdayakan oleh orang-orang Mayus, ia sangat marah. Lalu Raja Herodes menyuruh untuk membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang menurut perkiraannya tepat sesuai dengan yang diketahuinya dari orang-orang Mayus. Sungguh Raja Herodes itu jahat. Sungguh Raja Herodes itu buas. Karena Raja Herodes menghancurkan kehidupan anak-anak, membasmi kehidupan anak-anak hanya karena ambisi kekuasaan, karena ia ingin berkuasa, tidak mau disaingi oleh orang lain. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Herodes memberi contoh yang buruk mengenai penghormatan dan penghargaan kepada kehidupan manusia. Herodes adalah seorang yang anti kehidupan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita para pengikut Yesus wajib untuk mewartakan, untuk merayakan, dan untuk melayani kehidupan. Pertanyaan lebih jauh, apa dasar panggilan dan perutusan ini? Panggilan dan perutusan ini dasarnya ialah Allah sendiri telah menyalurkan kehidupannya kepada manusia. Allah sendiri telah membuat sebuah mujizat besar, yakni menyalurkan kehidupannya sendiri kepada manusia supaya manusia itu hidup bahagia dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian, kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada manusia harus dijaga, harus dipelihara, harus dihargai. Manusia, khususnya gereja, dipanggil secara khusus untuk mewartakan, untuk melayani, untuk merayakan kehidupan itu. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, Ibu Emiliana, bunda dari Santo Yohanes Paulus yang kedua, ketika beliau mengandung Karol Wojtyla ini, beliau dinasihati oleh dokter untuk menggugurkan kandungannya karena kondisinya yang tidak sehat. Tetapi Ibu Emiliana dan suaminya mengabaikan nasihat dokter. Dan Ibu Emiliana itu berkata, lebih baik saya mati daripada saya menghapus kehidupan anak ini. Itu bukan rencana kami, itu rencana Tuhan.
ibu dari Santo Yohanes Paulus yang kedua memberi contoh bahwa kehidupan itu harus dihargai sejak di dalam kandungan. Menyalurkan kehidupan itu yang dilaksanakan oleh Allah adalah sebuah mujizat. Karena itu Paus Fransiskus dia mengatakan menjadi bahagia adalah bila setiap pagi kita bersyukur atas mujizat kehidupan. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, memang di zaman modern ini ada banyak orang mulai acuh tak acuh tentang kehidupan itu. Mulai tidak menghargai, tidak menghormati kehidupan itu. Mulai tidak mewartakan, tidak merayakan kehidupan, dan tidak melayani kehidupan. Mereka mulai tidak melihat lagi keindahan dan keluhuran dari kehidupan itu. Kita bisa ambil contoh. Berapa banyak ibu-ibu yang melaksanakan abortus, mengakhiri kehidupan anak yang masih dalam kandungan. Kita juga bisa melihat bagaimana manusia dewasa ini ketika menghadapi masalah yang besar dilanda rasa keputusasaan dengan berani mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Juga kita melihat dalam dunia dewasa ini persoalan-persoalan coba diselesaikan dengan kekerasan, dengan membunuh sesama. Kita melihat juga seringkali terjadi peperangan antara kelompok masyarakat, antara kelompok bangsa. Ada pembunuhan dalam peperangan itu. Tapi semuanya itu terjadi karena kerakusan akan kekuasaan. Kehidupan dihancurkan hanya demi merebut kekuasaan. Saudara-saudari sekalian yang sangat kami kasihi, marilah kita gereja khususnya, kita bertobat. Kita kembali lagi kepada iman akan Tuhan. Tuhan yang menyalurkan kehidupan. Tuhan yang memberikan kehidupan. Tuhan yang mengutus kita untuk senantiasa menghormati, melindungi, memelihara kehidupan, untuk mewartakan dan melayani kehidupan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Karena semakin kita menghayati iman, semakin kita mampu menghargai kehidupan itu. Sebaliknya kalau iman kita merosot, maka kita tidak akan menghargai lagi kehidupan. Kita tidak akan mencintai lagi kehidupan. Iman senantiasa membaharui panggilan manusia untuk mencintai kehidupan, untuk melaksanakan cinta kasih. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, bagaimana kita membaharui iman kita supaya kita mampu mencintai kehidupan, merayakan kehidupan? Tentu saja kita perlu berdoa. Betapa penting doa dalam kehidupan manusia. Kita perlu merayakan sakramen-sakramen, khususnya perayaan Ekaristi. Kita perlu membaca kitab suci dan menghayati kitab suci. Kita perlu berdoa dan melaksanakan devosi. Semua kegiatan-kegiatan ini mendorong kita untuk senantiasa memiliki iman
Supaya karena ada iman, adanya iman itu, kita menghargai kehidupan yang berasal dari Allah. Kita menghargai panggilan kita melayani, mewartakan, dan memelihara kehidupan. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, selanjutnya baiklah kita sadari panggilan dan perutusan melayani, mewartakan dan merayakan kehidupan terlebih-lebih diwujudkan dalam keluarga. Diwujudkan dalam keluarga. Ikatan suami istri, ikatan cinta suami istri membuat suami istri mengambil bahagian dalam karya menciptakan manusia. Tetapi selanjutnya juga hanya dengan ikatan cinta suami istri mampu merawat, memelihara, merayakan, melayani kehidupan di dalam keluarga. Karena itu betapa penting ikatan cinta antara suami istri. Ikatan ini harus diperteguh, dipelihara. Tidak bisa dihancurkan, karena bila ikatan cinta dihancurkan, ikatan suami istri dihancurkan, maka pasti akan terjadi kemerosotan di dalam penghargaan kepada kehidupan, dalam melayani dan mewartakan kehidupan. Karena itu suami dan istri harus terus-menerus memperkuat ikatan cinta kasih. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada penyelewengan hanya karena kerakusan akan kesenangan dunia. Dan akhirnya ikatan cinta itu luntur. Dan sekali lagi, kalau ikatan cinta suami istri luntur, maka penghargaan akan kehidupan akan juga semakin hilang dan merosot. Tapi saudara-saudara sekalian yang terkasih, ikatan cinta suami istri hanya bisa dipelihara, atau panggilan dan perutusan keluarga dalam melayani dan mewartakan kehidupan hanya bisa ada kalau dalam keluarga ada iman. Suami istri, orang tua dan anak-anak bersama-sama menjadi orang beriman, bukan orang kafir seperti terjadi seringkali di zaman modern ini. Keluarga tidak lagi menjadi keluarga Kristen. Dalam sidang sinode tentang keluarga, dalam relatio sinodi, sidang umum luar biasa ketiga 5-19 Oktober 2014, dikatakan secara istimewa sidang merasa berkewajiban untuk bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan hati dan kesetiaan begitu banyak keluarga Kristiani dalam menanggapi panggilan dan perutusan mereka yang mereka laksanakan dengan sukacita dan iman. Bahkan ketika hidup sebagai keluarga harus menghadapi hambatan, kesalahpahaman dan penderitaan. Syukur ada banyak keluarga-keluarga Kristen Katolik yang karena imannya yang kuat tetap menjalankan panggilan dan perutusan, mewartakan kehidupan, merayakan kehidupan, dan melayani kehidupan. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Akibat dari pandemi ini, ada banyak orang yang menderita karena mendapat penularan dari COVID-19 ini. Ada banyak orang yang menjadi sakit
Tetapi juga ada banyak orang akhirnya meninggal. Sungguh pandemi COVID-19 membuat manusia dewasa ini menderita. Dan akibat pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan, menjadi pengangguran. Akibat dari pandemi ini juga terjadi bahwa dalam kehidupan manusia sendiri banyak orang akhirnya tidak bisa berkumpul lagi, tidak bisa bersatu lagi, karena semua harus menggunakan jarak supaya tidak tertular dengan virus COVID-19. Tetapi saudara-saudara sekalian yang terkasih, memang pandemi ini menyebabkan kesulitan kepada manusia. Tetapi dari pandemi ini ada banyak hal yang kita bisa dapatkan. Banyak hal positif. Salah satu hal positif ialah semakin orang menyadari sekarang apa arti kesehatan. Apa arti kesehatan? Menjaga kebersihan, hidup teratur, hidup tertib, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, berolahraga, dan seterusnya. Lama orang tidak menghargai kesehatan. Tetapi pandemi ini mengajak betapa penting kesehatan kalau ingin bertahan menghadapi COVID-19. Tapi yang terutama juga di masa pandemi ini orang menemukan kembali arti keluarga. Orang harus tinggal di rumah, tidak bisa berkeliaran. Akhirnya lama-kelamaan merasa betapa penting hidup dalam keluarga. Kalau sebelum pandemi, anak-anak, orang tua semakin terpisah-pisah karena pekerjaan, juga karena ingin menikmati kesenangan duniawi. Sekarang pandemi ini mengajak tinggal di rumah. Tetapi karena tinggal di rumah, orang tua bersama anak mulai merasakan betapa indahnya hidup di dalam keluarga. Dan akhirnya menemukan keluarga adalah tempat di mana kehidupan itu didapatkan, kehidupan itu dipelihara, kehidupan itu dirawat, kehidupan itu diwartakan, kehidupan itu dilayani. Akhirnya pandemi ini mengajak semua manusia untuk menghargai kembali martabat mulia dari keluarga. Saudara-saudara sekalian, semoga pengajaran yang kami berikan saat ini memberi arti kepada Anda sekalian. Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia. Pantaslah manusia memelihara, menghargai kehidupan itu. Pantaslah manusia mewartakan, merayakan, dan melayani kehidupan. Tetapi terlebih-lebih panggilan dan perutusan manusia, khususnya gereja, diwujudkan di dalam keluarga. Keluarga adalah pelaku utama karya evangelisasi tentang kehidupan. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah kita menutup pengajaran kami ini dengan doa untuk keluarga. Marilah kita berdoa. Yesus, Maria, dan Yosef,
Di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencanamu yang indah. Yesus, Maria, dan Yosef, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk setiap keluarga. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, khususnya keluarga-keluarga Kristiani Katolik di mana saja, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih